Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo masuk sini nak, silahkan duduk. Ya Bu. Kamu Narti kan anak kelas 12 IPA 4? Iya benar Bu. Sepertinya kamu sudah bersiap untuk ujian tengah semester 2 minggu ke depan ya? Iya Bu, ini saya baru kembali dari perpustakaan untuk merangkum materi yang akan saya pelajari nanti Bu. Kalau boleh ibu tanya, kenapa kamu ke perpus? Apakah guru mata pelajaran kamu tidak masuk ke kelas kamu? Oh itu Bu, kebetulan Ibu Rahmawati izin untuk ikut pelatihan di luar Bu. Jadi saya memanfaatkan waktu saya untuk merangkum materi di perpustakaan. Begitu rupanya. Ibu ingin tanya sebelumnya, apa kamu datang ke sini atas kemauan kamu atau ada yang menyuruh? Saya ke sini untuk berhadapan dengan Ibu atas kemauan sendiri Bu. Apakah kamu sudah pernah melakukan konseling baik dengan saya atau konselor lainnya? Belum pernah Bu, ini pertama kali. Nah, sebelum itu ibu ingin menjelaskan sedikit tentang konseling itu sendiri. Nah, jadi konseling itu merupakan layanan yang berusaha untuk membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau kesulitan agar mampu menemukan solusi atau pemecahan masalah yang tepat bagi dirinya. Nah, sampai sini apa kamu sudah mengerti? Iya Bu, saya mengerti. Oke, baik. Jadi ibu sendiri di sini merupakan konselor yang akan berusaha membantu kamu menemukan jalan keluar atas masalah atau kesulitan yang sedang kamu hadapi. Nah, kamu di sini sebagai konselor sebaiknya aktif untuk mengemukakan masalah dan hal-hal terkait masalah kamu serta berbagai kemungkinan jalan keluar untuk masalah atau kesulitanmu. Nah, apakah kamu sudah mengerti? Sampai di sini saya sudah paham Ibu, dan insya Allah saya akan berperan aktif. Tapi apakah yang kita bicarakan ini akan diketahui oleh orang lain? Tenang saja nak, kamu tidak usah khawatir. Hal ini akan diketahui oleh kamu dan ibu saja. Nah, dalam konseling itu ada kode etik. Nah, salah satunya asas kerahasiaan. Jadi, jangan ragu nak atau takut ya sama ibu. Oh, baik Bu, sampai di sini saya paham. Ibu ingin tanyakan, apa yang kamu harapkan setelah proses konseling ini? Saya harap Ibu, masalah yang saya hadapi ini dapat teratasi dan menemukan jalan keluar yang tepat dan yang terbaik. Nah, konseling ini akan membutuhkan 2 kali pertemuan dengan durasi setiap pertemuan itu 45 menit. Nah, bagaimana nak? Kamu setuju? Ya Bu, saya setuju. Baiklah, mari kita mulai konselingnya. Bisa kamu coba ceritakan kepada ibu apa yang kamu rasakan atau apa kesulitan yang kamu hadapi saat ini? Seperti yang Ibu tahu bahwa ujian tengah semester sudah dekat, tapi saya ragu hasilnya akan kurang bagus. Nah, kalau boleh ibu tahu, kenapa kamu bisa ragu akan hal itu? Saya selalu merasa cemas jika memikirkan tentang ujian Ibu. Kenapa kamu merasa cemas akan hal itu nak? Saya merasa begitu karena pikiran seperti apakah saya bisa menjawab soal ini, bagaimana hasilnya nanti. Pikiran-pikiran seperti itu Bu yang muncul. Nah, tapi bukankah kamu sudah bersiap dengan rangkuman serta belajar dengan baik? Iya Bu, saya melakukan hal itu. Lalu apa yang membuat kamu ragu bisa menjawab soal dan ragu akan hasil ujian kamu nantinya? Padahal kamu sudah bersiap dengan belajar. Iya sih Bu, tapi
Saya selalu memikirkan kemungkinan lain seperti tingkat soal yang berbeda dari apa yang saya pelajari atau materi yang kelewat yang sebelumnya sudah saya pelajari, Bu. Kalau menurut Ibu, perasaan ragu dan khawatir terhadap hal itu wajar sih nak, dirasakan setiap orang pastinya. Namun hal itu akan menjadi masalah ketika sudah membebani dan mengganggu kamu. Saya sudah berusaha, Bu, untuk selalu menguasai diri saya agar tidak cemas. Tapi ketika mengingat soal seperti itu, saya terkadang tidak terduga ataupun materi yang terlewat di pikiran itu kembali muncul. Ibu yakin kamu akan bisa overcome dengan perasaan kamu itu nak. Iya, Bu, saya juga berharap akan hal itu. Nah, jadi kamu merasa cemas jika mengingat akan kemungkinan soal berbeda atau tidak terduga dan materi yang mungkin terlewat yang kamu pelajari. Iya, Bu, seperti itulah yang saya rasakan. Nah, tetapi sesulit apapun perasaan atau masalahmu saat ini, pasti ada jalan keluarnya. Tapi saya sangat cemas, Bu. Kamu merasa sangat cemas? Saya ingin sekali menghilangkan perasaan yang mengganggu ini ketika ujian, Bu. Apakah kamu akan merasa tenang jika berhasil menghilangkan perasaan itu? Iya, Bu, saya akan senang akan hal itu, tetapi saya tidak tahu harus berbuat bagaimana. Kamu merasa tidak yakin dengan dirimu sendiri ya nak? Iya, Bu, kadang saya juga kesal sekaligus kecewa dengan diri saya sendiri. Apakah kamu tahu kenapa kamu secemas itu jika berhadapan dengan ujian nantinya? Saya juga tidak yakin dengan apa alasan saya sehingga saya bisa merasa ketakutan yang besar dan dengan hasil ujiannya, Bu. Kamu merasa kesal, kecewa, dan cemas dengan dirimu karena tidak yakin pada dirimu sendiri akan hasil ujian yang akan kamu lakukan. Iya, Bu, dan hal itu yang membuat saya frustasi. Kamu merasa frustasi dengan berbagai hal yang membuatmu sangat cemas dengan ujian. Iya, Bu, dan saya sangat terganggu akan hal ini. Setiap saya mencoba untuk tenang, Kamu merasa kesal karena kamu belum bisa melakukannya. iya, Bu, saya sudah mencobanya pada ujian-ujian sebelumnya, tetapi tetap saja saya cemas dan takut. Kamu merasa kesal, tapi kamu masih belum yakin kepada diri kamu ini. Iya, Bu, saya juga tidak pernah merasa tenang jika berada di ruangan saat ujian diadakan, Bu. Apakah kamu meragukan kemampuan diri kamu saat ujian? Iya, Bu, saya masih ragu akan hal itu. Apakah sebelumnya kamu pernah berada dalam situasi ini dan hasil ujian kamu itu tidak memuaskan? Iya, Bu, saya pernah mengalami hal itu dan saya sangat kecewa dengan hasilnya. Jadi kamu merasa frustasi karena tidak tahu harus bagaimana dan kamu juga ragu akan kemampuan diri kamu sendiri. Iya, Bu, dan saya ingin sekali berada pada situasi sebelum hal ini terjadi dan saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana, Bu. Kamu sangat ingin berada pada situasi sebelum hal ini terjadi. Namun, kamu tidak tahu harus bagaimana. Iya, Bu, saya rasa saya belum belajar maksimal mungkin dan saya ingin mencoba overcome dengan hal ini. Jadi, kamu merasa kesal karena ingin tenang dan rileks saat ujian. Betul, Bu. Saya ingin sekali tahu apa yang harus saya lakukan sehingga bisa rileks dan tenang saat ujian berlangsung dan bisa menerapkan hal itu dalam kehidupan saya. Nah, kamu ingin melakukan suatu usaha untuk rileks saat ujian berlangsung? Iya, Bu, tapi saya tidak yakin saya bisa melakukannya. Nah, kamu ingin melakukan sesuatu itu tapi masih belum yakin dengan dirimu? Betul, Bu, tapi saya pikirkan kembali saya tidak boleh seperti ini.
Jika ingin mendapatkan jalan keluar, tentu saya harus berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan cara agar tetap rileks saat ujian berlangsung. Bagus sekali nak. Kamu sudah siap untuk melakukan perubahan untuk dirimu sendiri. Ya Bu, saya sudah bersemangat dan tidak sabar melakukannya. Kalau begitu, mari kita menetapkan tujuan yang kamu ingin capai. Dalam merumuskan ini, kamu harus mempertimbangkan siapa saja yang harus dilibatkan dalam upaya mencapai tujuan yang telah kamu tetapkan dan seberapa baik seharusnya cara itu dilakukan. Nah, sekarang bisa kamu sebutkan siapa saja yang terlibat dalam masalah kamu ini? Saya rasa yang terlibat dalam masalah ini adalah diri saya sendiri, Bu. Lalu apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah kamu yang sulit, rileks, atau cemas saat ujian berlangsung? Saya ingin berusaha sebaik mungkin, Bu. Oke. Saya suka semangat kamu, sangat luar biasa. Namun bagaimana cara kamu melakukan hal tersebut? Nah, itulah masalahnya, Bu. Saya kadang cemas sehingga saya tidak rileks saat ujian. Kamu mengalami kecemasan karena kamu tegang. Baiklah, kita akan menghilangkan perasaan tegangmu saat ini. Baik, Bu. Sekarang coba kamu rumuskan apa tujuan yang ingin kamu capai setelah konseling ini. Baik, Bu. Masalah saya yaitu cemas ketika ujian dilaksanakan, jadi saya akan mencoba untuk bersikap rileks. Bagus sekali. Kamu telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalah kamu sendiri, nak. Iya, Bu. Sekarang, apakah kamu sebelumnya pernah mencoba untuk berusaha bersikap rileks sebelum ujian atau saat ujian berlangsung? Saya pernah mencobanya, Bu, tapi tidak mendapatkan hasil. Mungkin Ibu bisa menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya ini, Bu. Tentu saja, nak. Setelah kamu memberitahukan kepada ibu masalah kamu, ibu akan memikirkan teknik modeling simbolis atau desensitisasi sistematis. Nah, kalau modeling simbolis ini modelnya kan disampaikan melalui media seperti video, sedangkan desensitisasi itu pengurangan. Nah, sedangkan desensitisasi itu pengurangan sensitivitas emosional atau pendekatan yang mengubah tingkah laku perpaduan dari beberapa teknik dari memikirkan sesuatu. Nah, menenangkan diri dan membayangkan sesuatu. Bagaimana menurutmu, nak? Sepertinya saya tertarik di yang kedua deh, Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan mengatur langkah-langkah program mulai dari langkah pengantaran dan sub langkah baik dari sub langkah awal mau. Sepertinya saya tertarik dengan yang kedua, Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan mengatur langkah-langkah program mulai dari langkah pengantara dan sub langkah baik dari sub langkah dari langkah awal maupun sub dari langkah pengantara itu. Menurut kamu mana yang lebih penting dari program tadi, nak? Saya merasa hal pertama adalah mempelajari pendekatan deskripsi sistematis. Baik sekali, itu sangat bagus dan awal yang baik, nak. Lalu langkah pengantara untuk menjembatani tujuan kamu. Langkah pengantara, Bu, saya akan menerapkan pendekatan desensitisasi ini, Bu. Lalu sub langkah apa saja yang kamu akan lakukan? Pertama, saya akan belajar mengenai pendekatan desensitisasi, Bu, sistematis. Lalu yang kedua berlatih untuk menerapkannya. Bagus sekali, nak. Berapa waktu yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan program kamu tersebut? Minggu depan saya usahakan, Bu. Oke. Lalu kapan kamu akan memulai kegiatan awalnya? Besok atau lusa, Bu. Saya akan melakukannya secepatnya. Bagus sekali, nak. Lalu apa yang akan kamu lakukan pada hari kedua, ketiga, hingga keempat? Hari kedua saya akan bersikap rileks, Bu.
Hari ketiga saya akan latihan terus, dan hari keempat saya akan mempraktikkan. Ada prosedur yang dinamakan desensitizasi yang dapat mengatasi rasa cemas kamu dalam relaksasi. Nah, dengan prosedur ini kamu akan dibantu untuk membuat ujian tindak menjadi situasi yang membuat diri kamu cemas. Dalam desensitizasi ini, kamu akan belajar dengan rileks. Ibu akan meminta kamu mengimajinasikan hal-hal yang berkaitan dengan ujian. Nah, kita akan membuat situasi-situasi stres kamu tidak membuat kamu stres. Ada yang ingin kamu tanyakan sampai di sini, Nak? Tidak ada, Bu. Baik, Nak. Jadi, kita akan mendiskusikan apa yang membuatmu cemas. Apa sajakah kecemasan itu? Sebelum ujian dimulai, Bu, saya memikirkan hal-hal yang mengganggu, seperti yang tadi dibahas, Bu. Bisa kamu sebutkan kembali ke Ibu hal-hal apa yang membuat kamu cemas? Pertama, saya takut jika soalnya berbeda dengan apa yang saya pelajari. Dan yang kedua, jika ternyata ada materi di dalam ujian yang terlewat belum saya pelajari, Bu. Jadi, ketakutan kamu ini berfokus pada soal dan materi yang akan diujiankan. Iya, Bu, betul sekali. Saya juga khawatir akan hasil yang saya dapatkan nantinya, Bu. Jadi kamu sadar bahwa kecemasan kamu ini bisa berpengaruh terhadap hasil ujian yang akan kamu peroleh nantinya. Iya, Bu. Baik, Nak. Kita akan membuat satu list dari apa saja yang berhubungan dengan ujian, yaitu apa yang terjadi dan apa yang menyebabkan kamu itu cemas. Nah, serta tulis tulis apa saja yang dapat terjadi yang akan membuat perasaanmu cemas. Kamu bisa tulis di sini. Beri tanda L jika membuatmu cemas, beri tanda A jika hal itu biasa saja, dan beri tanda V untuk hal yang membuatmu sangat cemas. Ibu beri 10 menit ya. Baik, Bu. Ya. Apakah kamu sudah melakukannya? Baik, Nak, mari kita coba yang lain. Tunggu dulu, bersandar. Baik, Nak, mari kita coba yang lain. Ibu akan mendeskripsikan suatu adegan dan menyuruh kamu untuk mengimajinasikan selama beberapa waktu. Coba dapatkan, kamu bayangkan yang jelas secepatnya, begitu saja mengatakan berhenti berimajinasi. Coba hentikan imajinasi itu dari pikiran kamu. Oke. Ini adalah adegannya. Hari ini, pada sore hari, angin berhembus tidak terlalu kencang, namun menyegarkan. Nah, suara air sungai yang mengalir begitu indah untuk didengarkan. Baik, hentikan imajinasimu sekarang. Bisakah kamu menjelaskan kepada ibu deskripsi imajinasi kamu? Bagaimana kamu dapat begitu jelas mengimajinasikan adegan itu setelah ibu deskripsikan tadi? Buka mata. Saya hanya mendengar ibu begitu saja dan saya ingatkan hal itu. Apakah kamu tidak menghapus imajinasi itu jika kamu mendengar ibu menyuruh kamu berhenti? Ya, Bu, bisa. Namun saya membutuhkan setidaknya 5 detik untuk berhenti dan menghapuskannya. Saat kamu memvisualisasikan yang kamu dengar, apakah pikiran kamu sempat berkelihatan atau kamu mencoba mengubah? Saat kamu memvisualisasikan yang kamu dengar, apakah pikiran kamu sempat berkeliaran atau kamu mencoba mengubah adegan yang ibu jelaskan tadi? Sama sekali tidak. Bagaimana perasaan kamu sekarang setelah mengimajinasikan satu adegan? Sangat menyenangkan, Bu. Super slide.
Bahasa Inggris. Sangat menyenangkan Ibu surprise ini. Saya bisa melakukan hal tersebut. Baiklah, sepertinya kamu telah menguasai hal ini. Jadi kita bisa lanjutkan. Baik Bu. Oke, jadi saat ini kita akan memulai belajar tentang hierarki kamu. Nah, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu setelah kamu dalam keadaan rileks. Nah, Ibu akan menyuruh kamu untuk mengimajinasikan butir pertama terendah dari hierarki yang kamu buat tadi, yaitu menyenangkan dan membuat kamu rileks. Ibu akan tunjukkan kepada kamu cara membuat kamu tahu bahwa kamu cemas dan kamu cemas saat mengimajinasikan. Jika itu dilakukan, Ibu minta kamu berhenti berimajinasi dan kamu berusaha untuk rileks. Apa hal ini sudah jelas, Nak? Ya Bu, sudah sangat jelas. Satu hal lagi, jika kamu saat ini sedang cemas pada saat mengimajinasikan suatu adegan, naikkan jari kamu ya. Baik Bu. Misalnya kamu tidak memberi tanda saat kamu cemas, Ibu akan meminta kamu untuk berhenti dan rileks ya. Ini memberi kamu waktu untuk bernapas. Kamu sudah siap? Ya Bu, saya sudah siap. Pertama-tama kita akan mulai dengan relaksasi. Nah, buat dirimu mencari posisi nyaman di tempat duduk itu. Lalu tutup matamu dan rileks. Nah, buat tegangan yang ada dalam diri kamu kendor. Sekarang, rilekskan wajah, longgarkan otot kamu. Gunakan kata rileks ini sebagai tanda melepaskan semua ketegangan itu. Sekarang, kamu akan merasa lebih rileks dengan memikirkan suatu situasi yang menyenangkan. Imajinasikan kamu berada di tepi pantai bersama dengan teman-temanmu. Sekarang, Ibu minta kamu mengimajinasikan diri kamu berada di ruangan ujian dan berpikir bahwa kamu akan gagal saat ujian. Baiklah, hentikan imajinasi kamu dan pusatkan perhatian kamu pada perasaan hingga butir terakhir. Baiklah, hentikan imajinasi kamu dan pusatkan perhatian kamu pada perasaan rileks. Nah, butir-butir hierarki harus dipresentasikan dalam cara yang sama pada sesi ini. Jika konseli melaporkan kecemasan pada presentasi dari satu butir 3 kali terus-menerus, sesi hendaknya dihentikan dan perlu dilakukan pengaturan hierarki kembali. Kamu telah melakukan kemajuan pada setiap butir dalam hierarki itu dengan sangat baik. Ibu harap kamu mencoba latihan ini sendiri di rumah sesuai dengan apa yang kita lakukan hari ini. Bagaimana saya melakukannya Bu? Begini Nak, Ibu memikirkan butir yang dekat dengan bagian tengah dari daftar kamu. Butir itu kamu telah imajinasikan tanpa gelisah. Saya harus melakukan hal tersebut itu lagi Bu. Iya Nak, Ibu harap kamu bisa mendokumentasikan latihan relaksasi yang kamu lakukan. Jika kamu telah berhasil sesuai janji kamu, kita akan membicarakan hasilnya minggu depan. Baik Bu, saya akan melaksanakannya. Jangan lupa ya, setiap kamu melakukan rekaman atau dokumentasi, tulis hasilnya dalam form penilaian dan catat level keteganganmu sesuai skala yang Ibu katakan tadi. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Baiklah, karena waktu kita hampir habis, Ibu ingin kamu menyampaikan kembali apa yang telah kita bahas tadi.
Saya harus menerapkan pendekatan desensitisasi sistematis ini dan sesuai dengan yang kita lakukan tadi, Bu. Oh, baik. Lalu bagaimana perasaan kamu sekarang? Saya sudah merasa lebih lega, Bu. Begitu kamu menerapkan hal ini, Ibu minta kamu mengerjakan sebuah PR, yaitu mulailah pada skala 5. Saat perasaan kamu mengerjakan hal ini, lakukan sebelum dan setelah kamu berlatih. Baik, Bu, saya akan melakukannya. Baiklah, apakah kita bisa bertemu lagi pada jam dan hari yang sama seperti ini untuk pertemuan minggu depan? Ya, Bu, saya setuju. Kalau begitu, Bu, saya pamit dulu ya. Iya nak, sampai bertemu minggu depan dan selamat istirahat. Ya, Bu, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.